Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ayat ini sudah tidak asing lagi, tetapi ayat ini menjadi satu rema untuk kita dengar hari ini. Kita bergantian membaca ayat ini. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat yang kedua, sampai seterusnya. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan ayat 10, 1, 2, 3. Ayat 11 sama-sama kita, 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Katakan amin. Saya beri tema hari ini, ketaatan menghasilkan mujizat. Ketaatan menghasilkan mujizat. Mujizat Yesus adalah yang pertama sekali mengubah air menjadi anggur. Ini luar biasa mujizat ini. Tukang sulap pun tidak akan mungkin air bisa menjadi anggur. Pasti. Mereka pun pasti main tipu-tipuan ketika mau melakukan sesuatu yang sepertinya keajaiban, tapi tidak sama sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, untuk menghasilkan mujizat dalam hidup kita, apa yang kita perlukan? Kisah ini Yesus mengadakan mujizat di perkawinan Kana, kita sudah tahu ceritanya. Air menjadi anggur. Ada dua hal yang saya pelajari di sini Bapak Ibu sekalian, sebelum kepada inti. Yang pertama adalah mengatasi masalah dan kesulitan. Yang pertama mengatasi masalah dan kesulitan. Bagaimana caranya adalah ini menunjukkan bahwa kehadiran Yesus dapat mengatasi masalah dan kesulitan, bahkan yang tampaknya mustahil pun sekalipun dapat diatasi. Katakan amin. Kan iya, ketika di pesta perkawinan Kana itu, kehadiran Yesus menyelamatkan pesta pernikahan dari bencana, yaitu bencana kehabisan anggur. Bencana itu bukan bicara saja banjir, bukan saja bicara soal gempa bumi,
Tapi ketika, coba Bapak Ibu, ketika pesta di Jambur, pesta di Sopogodang sekalipun, saudara sudah mempersiapkan begitu matang dan luar biasa, tiba-tiba tukang catering nggak datang, bencana nggak? Bencana. Orang akan marah, orang akan merepet. Apapun hebat pestanya, ujung-ujungnya makan. Makan itu yang paling penting, perut. Orang Yahudi anggur, minuman yang sangat istimewa. Orang Batak makan, walaupun ikannya sedikit, nasinya banyak, maka ibu-ibu sering ada bawa plastik. Udah dapat dia, Inang, aku belum dapat, masuk plastik. Udah kesana, ini lagi Inang, masuk plastik. Pulang-pulang perutnya gembung karena ada plastik. Bukan untuk perutnya, tapi untuk peliharaannya. Gak enak aku mendengar. Tapi kalau bekas-bekasnya bolehlah, itu pun jangan lagi. Bekas-bekasnya oke lah. Tapi masuk. Bapak Ibu sekalian, ketika pesta terjadi seperti itu, pasti itu satu bencana. Jangankan itu, sedikit saja masalah hula-hula ataupun kalimbubu, jambarnya sedikit pun bisa jadi marah. Itu permasalahan. Saya lihat TikTok kemarin, wah, gara-gara sinamon gak jadi menikah, ngeri puang, gak jadi menikah. Aku pikir kayak mana lah pacaran mereka ini, si laki-laki berdua, gara-gara sinamon gak jadi menikah. Ibu gembala sampai sekarang belum kubayar dia. Pak Tien juga belumnya. Tapi tiap hari dia dapat bayaran selama hidupnya, kan gitu kan. Mana lebih enak ya? Kita menikah belum dibayar, tapi dalam hidup sehari-hari nggak dapat uang gitu. Kan lebih enak walaupun belum dibayar, tetapi tiap hari dapat uang. Tapi nggak ada masalah. Sekalipun kami pengantin baru nih angkot, nggak ada masalah. Bukan itu segalanya, tetapi pesta bisa bencana terjadi ketika ada hal kekurangan. Apalagi di kekurangan ini, kehabisan anggur yang dianggap pada masa itu adalah aib pada zaman itu. Tetapi kehadiran Yesus, wow, sanggup mengatasi hal yang sekalipun sulit, bahkan yang tidak mungkin. Kehadiran Tuhan Yesus salah satunya bisa berjalan dengan baik. Kita buka kitab Roma pasal ke-11. Kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca ini. Roma 10 ayat 11, supaya kita mempunyai iman yang sangat kokoh. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Iya. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan yang taat melakukan firman Tuhan. Maka genaplah Alkitab berkata, tidak akan dipermalukan. Tuhan akan perhitungkan bagaimana hidupmu. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka segala sesuatu hidup kita, Dia akan menuntun kita. Kata menuntun kubuka di kitab bahasa Indonesia, dipegang. Gak mungkin menuntun sini kau, gak gitu, dipegang. Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi hal yang luar biasa, masalah di perkenan Kana, Yesus hadir. Saya percaya pesta itu Yesus adalah termasuk keluarga. Nggak akan mungkin orang yang berpesta diundang sejagat raya. Nggak akan mungkin. Pasti undangan-undangan yang penting. Keluarga, apalagi ke keluarga yang sangat dekat, malamnya pun nginap di rumahnya. Dan luar biasa pesta itu, persiapan begitu hebat, begitu matang. Tak disangka-sangka kekurangan anggur bagi bangsa Israel ini aib.
Karena mendapatkan anggur yang enak itu perlu waktu yang lama. Tidak mungkin, biasanya kalau orang kekurangan makan di Jambor ataupun di Sepogodang, yang penting ada. Coba bayangkan kalau kita kasih makan daging lembu, tiba-tiba habis, yang penting makanlah mereka. Apa kita buat? Nggak ada, masak Indomie campur ikan asin, cocok? Kan nggak mungkin kan? Maka orang berkata, pesta apa ini? Tetapi disitulah hal-hal yang sangat sulit sekalipun, Tuhan ada, semua gampang. Sekalipun tidak menjadi anggur airnya, tapi orang bisa diteduhkan dengan kasih Yesus. Amin. Ketika ada Yesus, semua teduh hatinya. Yang bisa meneduhkan hati kita hanya Yesus. Pokoknya segala macam cara Tuhan bisa lakukan bagi hidup kita. Poin yang kedua, yang terakhir adalah bicara soal keteladanan taat. Ayo kita lihat di kitab Yohanes tadi. Kita lihat soal ketaatan ini. Betulkah ketaatan itu menghasilkan mujizat? Ayat yang pertama, Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ini ayat 3 ya. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, Yesus. Kata Yesus kepadanya, apa? Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Maka ayat yang kelima, baca 1, 2, 3. Ini intinya. Ini intinya. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, akaperhobas, anak beru semuanya, ingat pelayan-pelayan. Apa kata Yesus kepadamu, buatlah itu. Wis, sedang diuji. Alkitab berkata ayat 11 bahwa mujizat pertama di perkawinan Kana. Berarti pada waktu itu orang belum melihat mujizat dilakukan oleh Yesus di depan umum. Orang akan berpikir, ada apa ibu Yesus ini? Yesus ini kan anak tukang kayu, betul gak? Anak tukang kayu, ada apa kelebihan dari dia? Dia bukan anak pejabat, dia bukan orang hebat. Kenapa kami harus tunduk kepada apa yang dia bilang? Di sini diuji. Ayat yang keberapa? Ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Di situ ada tempayan, bikinlah ember-ember yang biasanya itu ada tempat di mana orang pembasuhan kaki, pembasuhan tangan, pembasuhan lah pokoknya air. Orang berpikir, si perhobas ini, si pelayan anak beru ini, apa maksud Tuhan Yesus kok dipandang ke sana? Lalu baca ayat yang keberapa? 7. Ke-7 baca 1, 2, 3. Disuruh isi. Tapi puji Tuhan, saya percaya pelayan-pelayannya ini enggak mengeluh, enggak menggerutu, karena sudah dibilang oleh Ibu Yesus bahwa apa dibilang buatlah. Coba bayangkan kalau aku ngomong seperti Tuhan Yesus, isilah air ke ember-ember itu. Mungkin Pak Joyce akan ngomong, Om, yang kita butuh anggur, bukan air. Coba Om ulangi lagi, Pak Joyce, air. Isi ke ember itu. Om, aku kurang yakin, Om. Sekali lagi ulangi, air. Bisa saja kan? Wajar saja pelayannya khawatir. Ayat berapa? Ke-8.
Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Cedoklah air itu, isilah ke ember ketukan itu, bawalah itu ke pemimpin pesta. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, para pelayan itu hanya tunduk dan taat melakukan untuk membawa air di tengah-tengah pesta. Di tengah-tengah pesta itu yang dibutuhkan adalah anggur, bukan air. Pertanyaannya, waktu mereka bawa ini air ke tengah-tengah pesta, apakah sudah jadi anggur? Belum. Kuncinya ketaatan dan iman. Kadangkala memang Tuhan bekerja, seringkali kubahas-bahas di Alkitab, Tuhan seringkali bekerja di luar dari pemikiran kita. Tuhan tidak pernah bekerja sesuai dengan apa kemampuan pikiran kita. Seringkali Tuhan bekerja mengadakan mujizatnya, menolong kita, dan Tuhan lampiaskan bagi kita, dan Tuhan izinkan bagi hidup kita di luar dari pemikiran kita, yang sebenarnya itu sangat sulit bagi kita, tapi bagi Tuhan gampang. Dan kadang-kala kita diuji, mampukah kita melakukannya? Mampukah kita beriman? Mampukah kita dengan sabar? Kita di situ diuji. Aku bukan cuma ngomong, tapi juga aku alami setiap hari, setiap saat untuk mengalami masalah ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian sedang mengalami hal yang begitu. Apakah kita semakin mundur ikut Tuhan, atau kita semakin maju dengan kita taat melayani Tuhan dan melakukannya? Kadang-kala kita berpikir gini, Tuhan, nggak cocok kurasa, nggak cocok. Secara pikiran manusia nggak cocok. Seringkali Alkitab bertentangan dengan apa kita pikirkan. Saya mau tanya hari ini, saudara percaya kalau Alkitab adalah firman Tuhan? Ramai-ramai bilang, percaya nggak? Percaya. Kalau menurut Bapak Ibu percaya, Alkitab berkata, berilah maka akan diberi. Cocok kalian rasa? Alkitab berkata, kalau kau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Cocok kamu rasa? Belum ada nampar, nanti ku tampar lah. Kan iya kan? Seringkali Alkitab berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Lagi kita butuh disuruh memberi, Tuhan gak cocok ini. Paling ngerinya, paling sadisnya Yosua. Nanti baca di kitab Yosua. Yosua mau berperang. Apa Tuhan bilang? Yosua, kau perang? Iya. Sunat prajuritmu. Cocok kalian rasa? Mau berperang, prajuritnya disuruh sunat. Gimana kalau orang baru disunat lari? Aduh, jangan bayangkan. Takkan bisa. Karena kalau kau pikir Tuhan, kita buka yuk 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-7 sampai ayat yang keberapa, nanti kita bacalah ini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Baca ayat 8, 1, 2, 3. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Wow, luar biasa Tuhan ini memelihara hambanya Nabi Elia. Musim kering selama 3,5 tahun, gak pernah turun hujan. Kita hampir tiap hari hujan, pagi sore hujan, pagi siang sore hujan, semua sakit. Ini kemarau 3,5 tahun. Kalau kemarau pasti ekonomi pun hancur, tanaman pun hancur. Maka Tuhan bilang, aku akan mengutus ibu janda Sarfat. Kesanalah kau akan dipeliharanya. Baca ayat berapa? 10, 1, 2, 3.
Ketika Elia sampai ke rumah ibu janda Sarfat, dia berpikir ibu janda ini orang hebat, mungkin punya mobil Alphard, mungkin punya mobil Fortune, mungkin Pajero. Begitu sampai di situ, mak tukang kayu, membelah-belah kayu. Tapi Elia tahu karena Tuhan menyuruh, pasti karena dia akan dipelihara. Baru Elia berkata, ibu, apa? Kasih aku minum, aku haus. Orang kalau minta minum pasti gampang dikasih. Nah, baru baca lagi ayat yang aku baca ayat 11. Sesudah kasih minum ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini kurang ajar ini Nabi Elia. Sudah dikasih hati minta jantung. Belum lagi sampai air minum, aku minta roti lagi. Ketika itu kelaparan, wajar. Lalu ayat 12, saudara baca. 1, 2, 3. Ketika Om Elia minta makan roti, di sana kan makannya roti, maka perempuan itu mulai menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sampai panggil nama Tuhan ibu janda ini, karena tidak mungkin akan dikasih makan ini pendeta. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, aku hanya punya yaitu tepung dalam segenggam dan minyak dalam buli-buli yang kecil dan 2-3 potong kayu api. Ketika aku masak ini, Om, perhatikan Min, mungkin agak marah ibu janda ini. Perhatikan, ketika aku masak ini, aku makan, mati anakku nanti sama aku. Ngerti? Lalu apa kata Elia? Ayat 13. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kutanya kalian, cocok kalian rasa? Wih, tadi semangat, cocok. Sekarang ini cocok? Cocok nggak cocok? Cocok. Hai anak-anak muda, nanti tolong di tag ya, tag nanti. Cocok nggak cocok? Cocok. Bayangkan, aku sudah kekurangan, aku butuh makan, datang Pak Gembala, berilah. Ini nggak cocok ini. Gimana Bapak Ibu? Mau mujizat terjadi? Wih, kok makin kecil maunya? Sekali lagi aku tanya, mau mujizat terjadi? Amin. Siap melakukannya? Hei, dengan banyak suara siap Om bilang, siap melakukannya? Nggak serentak, karena aku tahu dia baca ayat ini. Dan sejarah Alkitab selalu Tuhan bekerja tidak seperti apa yang kita pikirkan. Seharusnya kan Om Elia ini ngerti keadaan ibu janda. Sama seperti yang tadi di perkawinan Kana. Seharusnya Yesus tidak suruh isi air ke ember. Tapi yang Tuhan perlukan ketaatanmu loh. Yang Tuhan perlukan lakukan. Iman tanpa perbuatan mati. Udah ngerti? Bilang dengan samping kiri kanannya, cocok gak cocok? Cocok. Kan iya kan? Kalau kurunungkan ini, mungkin aku kalau di sisinya seperti ibu janda ini, juga aku akan berpikir, ini betulnya suruhan Tuhan? Betulnya gembalaku ini ngomong,
mulai hari ini aku pindah gereja. Om itu nggak ngerti. Presiden apa kemarin saya bilang, Roosevelt apa? Abraham Lincoln. Oh, nggak salah dia ya ngomong, jangan apa kau tuntut apa yang negara buat bagimu, tapi kau harus melakukan apa yang mau kau buat bagi negaramu. Gitu juga di gereja, jangan tuntut apa yang mau gereja buat bagimu, tapi engkau lah yang berbuat sesuatu untuk gerejamu. Tuhan sudah melayani engkau setiap hari. Tuhan sudah mengasihi kita setiap hari. Hari ini Bapak Ibu bisa duduk santai dengar khotbah. Hari ini kau masih bernapas, yang menjagamu siapa? Malaikat Tuhan. Ketika kita tertidur, kita nggak tahu bagaimana malam itu, tapi Tuhan yang memberkati kita. Bayangkan saking baiknya Tuhan Yesus kita, Allah kita ini, tidur pun kita diberkati. Amin. Tidur kita, saya tidur suka ngorok. Saking kami sudah menikah dengan Ibu Gembala 29 tahun. Ibu Gembala begini, kau ngorok-ngorok aja pun. Maka aku bilang gini, nanti kalau nggak ada aku, pasti kau rindu ngorokku, aku bilang. Nangis. Kan nih ya, lagi tidur gitu ngorok. Kalau ngorok aku ngeri, kok udah capek kali, buang gitu. Ibu Gembala mau videokan aku, nggak bisa dia. Bapak Ibu sekalian, ketika yang terjadi seperti ini, makanya Bapak Ibu sekalian, nggak usah takut saudara berkorban untuk Tuhan. Tuhan itu nggak punya utang, tapi kita sekarang lakukanlah. Haleluya. Kalau mau mujizat ekonomi, memberi. Kalau mau mujizat yang lainnya, lakukan. Pokoknya lakukan semuanya. Dan apa terjadi? Ayat 14 baca. Ayat 14. 1, 2, 3. Ayat 14 ulangi semua yuk. Kayaknya kayak gak semangat kan. Gara-gara cocok gak cocok. 1, 2, 3. Wow, keren. Tidak ada matematikanya. Selama 3,5 tahun tidak pernah turun hujan, tapi tepung dan minyak tidak pernah habis. Aku tanya dulu, minyakmu pernah habis? Sering Om. Betul kan? Ini nggak habis-habis, yang setepung genggam ini nggak habis. Gitu dia ambil dari dapurnya, dia masak, dia makan, besoknya dia lihat lagi ada tepung dan minyak, dia ambil. Maka Tuhan cukupkan setiap hari, satu hari Tuhan cukupkan. Aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan, nggak apa-apa aku seperti Ibu Janda Sarpan, nggak apa-apa tiap hari aku punya uang 50.000, tapi cukup segala-galanya. Uang 50.000, tapi gak pernah habis. Pakai hari ini, besok ada. Pakai ini, besok ada. Itulah yang saya maksud, tidak pernah berkekurangan. Ketaatan menghasilkan mujizat. Saudara hari terkagum-kagum, nanti pulang terpengaruh lagi. Betulnya ini. Kita kembali tadi di kitab Yohanes pasal yang kedua. Tadi ayat 8. Ayat 8, ketika dibawa itu ke pesta, air belum jadi anggur. Tetapi pada ayat yang ke-9, saya baca 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ketika dicedok itu dan diminum, disitulah terjadinya mujizat. Mungkin sampai hari ini ketika kau rajin melakukan firman Tuhan, belum juga terjadi mujizat. Pada waktunya Tuhan terjadi mujizat.
Katakan amin. Terjadi mujizat. Bukan langsung, tapi kadangkala kuasa Tuhan bekerja, bisa langsung, bisa sedikit demi sedikit. Terserah Tuhan bagaimana caranya, sampai kita betul-betul menjadi orang yang dewasa melakukan firman Tuhan. Semua di Alkitab selalu begini. Yang Daniel masuk gua singa lah, betul nggak? Yang Sadrak Mesak masuk api lah, yang Abraham disuruh membawa anaknya dipersembahkan lah. Pokoknya semua itu harus seperti ini terjadi. Dan akhirnya ketaatan itulah yang menghasilkan mujizat itu dalam hidup kita. Ayat 10. Baca terakhir. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Wih, kayak gak banyak membaca ini. Ayat yang mana ini? Yohanes 2 ayat 10. Hesebrina. Oke. 1, 2, 3. Ulangi. Ini gara-gara cocok nggak cocok ini nih. Udah terganggu pikiran ini ya. Betulnya ini? Ayat 10 kan? 1, 2, 3. Wow, tepuk tangan dong untuk Tuhan, keren. Tuhan tidak pernah habis akal. Tuhan banyak buat cara untuk hidup kita. Dia tidak pernah yang berkekurangan. Dia selalu yang terbaik dia lakukan untuk hidup kita. Tuhan tidak pernah asal-asal untuk kita, tapi seringkali kita asal-asal untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lakukan seperti itu. Kalau dari awal yang baik, berakhir juga dengan baik. Amin. Bahkan yang terbaik lagi. Dan yang punya pesta juga bingung. Tidak ada seperti ini. Seharusnya mereka akan menunggu lama. Dan akhirnya pemimpin pesta mengakui, luar biasa. Kehadiran Yesus dapat mengatasi kesulitan yang mustahil pun bisa Tuhan lakukan. Ketaatan menghasilkan mujizat. Kalau hari ini masalahmu masih juga belum selesaikan. Mungkin gunung-gunung itu pun belum dipindahkan. Masalah masih tetap ada, tetap percaya. Lakukan dengan setia. Jangan pernah kendor ikut Tuhan. Katakan amin.